Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Ketum PSSI sudah memutuskan ya, jika Sintayong yang akan tetap melatih timnas AFF senior. Jadi nggak ada yang namanya Nova Arianto ataupun Indra Syafri ya, sebab Nova dan Indra Syafri memang memiliki tugas masing-masing. Nova ini di kualifikasi Piala Asia U17, sementara Indra Syafri di kualifikasi Piala Asia U20. Sintayong sendiri kabarnya akan memaksimalkan para pemain ex juara SEA Games 2023 asuhan Indra Syafri di ajang AFF Senior ini. Cuma akan ditambah beberapa pemain baru saja ya. Nah, jika melihat skuad juara SEA Games 2023 lalu, inilah kira-kira kemungkinan pemain yang akan dibawa Sintayong di AFF nanti ya. Di SEA Games kemarin itu kan kiper ada Adi Satrio dari PSIS, Hernando Ari dari Persebaya. Tapi kan Hernando Ari ini dimasukkan ke timnas Piala Dunia, jadi dia nggak mungkin dibawa dong ke AFF. Jadi kemungkinan akan pakai kiper baru nih, entah itu Nadeo atau mungkin Syahrul Trisna ya. Syahrul Trisna kayaknya nggak mungkin, sebab udah ada Adi Satrio, masa dua kiper dari PSIS diambil sih. Lalu di sektor back nih, kemarin di SEA Games itu ada Alfreanda Dewangga dari PSIS, Fajar Faturrahman dari Borneo FC, Ilham Rio Fahmi dari Persija, ada Haikal Al-Hafiz dari PSIS, Komang Teguh dari Borneo FC, Bagas Kava dari Barito, M. Ferrari dari Persija, dan Pratamarhan dari Suwon FC, serta Rizky Ridho dari Persija Jakarta. Tapi kan lantaran Arhan dan Ridho ini pasti nggak dibawa nih karena dia masuknya ke tim senior di Piala Dunia, kemungkinan akan ada tambahan 2 back baru nih. Sementara di sektor gelandang, kemarin di SEA Games itu kan ada Witan Sulaiman nih dari Persija, Beckham Putra dari Persib, Ananda Rehan dari PSM, Marcelino Ferdinand dan M. Taufani nih. Tapi kan Marcelino Ferdinand masuk ke tim senior di kualifikasi Piala Dunia, otomatis akan nambah lagi di gelandang nih. Kemungkinan kalau prediksi kami ya antara Irianto dan Maklok kali ya. Sementara di sektor depan kemarin itu di SEA Games ada James Kelly Stroyer dari PSBS sekarang ya. Ada Titan Agung dari Bayangkara FC, Irfan Jauhari dari Persis Solo, dan juga Ramadan Sananta dari Persis Solo. Cuma kan karena Sananta ini dipanggil ke Piala Dunia, kemungkinan akan ada striker baru. Yang kami pun nggak tahu apakah Jens Revan akan masuk atau enggak nih. Atau mungkin Hinoke kali ya. Kita lihat nanti seperti apa ya. Jadi prediksi kami, prediksi lo ya, para pemain yang akan dipakai Sintayong di AFF ini, kemungkinan mereka adalah Adi Satrio PSIS, Nadeo Argawinata Borneo FC, dan satu lagi kiper nih antara Husna Al Malik ataupun Teja Paku Alam ya. Lalu back ada Alfreanda Dewangga, Fajar Faturrahman, Rio Fahmi, Haikal Al Hafiz, Komang Teguh, Bagas Kava, Ferrari, Kadek Arel, dan kemungkinan ada Robi Darwis dan juga Kakang Rudianto dari Persib ya. Lalu gelandang ada Witan, ada Beckham, Irianto, Maklok, Ananda Rehan, Taufani, Dion Mak, dan mungkin tim Gaipens ya. Striker ini ada James Kelly Stroyer, Titan Agung, Irfan Jauhari, Maurice Hinoke, Mauro Zylstra, dan kemungkinan akan membawa Sananta. Ya, tapi kan itu sebagai cuma prediksi kami loh ya, bisa benar bisa enggak. Oke, sebelum kita bahas soal Arkan Kakak yang lagi rame ini, yakni ribut antara bapaknya dengan Coach alias Coach Justin. Nah, kita akan jawab dulu satu pertanyaan yang udah hadir di kolom komentar kemarin. Ini cukup menarik sih buat kami. Maaf ya, kami tampilkan namanya sebab ini pertanyaan yang nggak ada yang salah juga sih pertanyaannya. Mungkin aja masih banyak yang belum paham juga sih, makanya kita tampilin aja ya. Jadi dia ini nanya nih, kalau seorang pemain ingin membela timnas Indonesia, apa bisa digugat sama negara lain? Kan hak pemain itu sendiri yang membela negara mana? Itu pertanyaannya ya. Oke, kita jelasin ya. Tiap warga negara itu berhak dan wajib membela negaranya. Catat lo ya, kami bilang wajib. Jadi kalau ada warga negara yang menolak membela negaranya dengan alasan-alasan yang gak logis, maka dia akan diberikan sanksi atau hukuman oleh negara. Tapi di sini kami kan bilang,
tiap warga negara, yang artinya dia ini harus sudah terdaftar sebagai warga negara alias punya KTP. Nah, kenapa negara lain bisa menggugat seorang pemain yang ingin membela timnas Indonesia? Inilah salah satu alasannya. Sebab di tubuh para pemain diaspora itu biasanya memiliki dua negara. Dua negara ini berhak atas tubuh mereka. Kita kasih contoh Martin Paes ya. Ini kan digugat sama KNVB sebab separuh badan Martin Paes ini milik Belanda. Dan dia punya paspor Belanda yang artinya dia warga Belanda. Tapi kan sekarang Martin Paes sudah jadi WNI ini dan punya paspor Indonesia, punya KTP Indonesia. Kenapa masih bisa digugat oleh bangsa lain? Sebab masih ada yang namanya garis keturunan yang membuat sebuah negara berhak menggugat. Jadi meskipun si pemain itu ngotot ingin membela sebuah negara, negara lain masih berhak menggugat selama dia masih punya darah keturunan dan juga memiliki data-data di negara awalnya. Jadi dalam kasus ini, meskipun seorang pemain itu ngotot ingin memilih negara anu untuk ini belanya, tapi ini masih bisa digugat oleh negara awalnya karena ada syarat-syarat atau mungkin ketentuan-ketentuan lain. Kita kasih contoh yang paling realita adalah Emil Audero lah. Emil Audero ini kan bapaknya orang Indonesia yang otomatis separuh badannya ini orang Indonesia. Tapi Emil ini udah nggak bisa ngebela timnas Indonesia. Kenapa demikian? Sebab ada peraturan di FIFA. Seorang pemain itu nggak boleh lagi membela negara lain ketika dia sudah membela negara atau timnas negara di kelompok senior. Dan Emil sudah membela timnas Italia di kelompok senior, yang artinya Emil ini udah nggak bisa lagi membela timnas Indonesia meskipun Emil ini mau jadi warga Indonesia. Emil bisa jadi warga Indonesia tapi nggak bisa membela timnas Indonesia. Itulah contohnya ya. Beda cerita dengan kasus Matthew Baker alias Matt Baker. Kenapa bisa disengketakan oleh dua negara, Australia dan Indonesia? Sebab Matt Baker ini baru berusia 15 tahun, belum punya KTP negara manapun. Yang diandelin adalah cuma darah keturunan. 50% asal Australia, 50% asal Indonesia. Jadi Matt Baker ini bebas memilih negara manapun, yang memilih timnas manapun yang ingin dia bela. Dia mau milih Australia bebas, mau milih Indonesia pun bebas karena dia masih belum terikat dengan negara manapun loh ya, karena belum punya KTP. Jadi udah paham ya, yang nanya kemarin kenapa seorang pemain ingin ngebela timnas Indonesia kok bisa digugat negara lainnya, karena dia punya sangkutan dengan negara sebelumnya, punya darah keturunan, punya paspor negara sebelumnya gitu loh. Kenapa bisa digugat? Sama kalau ada warga Indonesia diambil negara lain pun Indonesia boleh menggugat karena Indonesia punya hak. Itu kan, paham ya? Oke, soal Arkan Kakak nih yang lagi rame, yang bapaknya yakni Purwanto Subondo ini emosi ini sama Koci alias Coach Justin karena bilangnya kakak ini artis TikTok yang akhirnya bikin kakak ini dibully netizen se-Indonesia. Oke, ini pendapat kami loh soal kasus ini ya. Yang pertama yang harus digarisbawahi oleh Purwanto Suwondo, netizen ngebully kakak itu bukan lantaran komentar Koci lu ya, tapi lantaran penampilan kakak di AFF kemarin. Catet ya, bukan lantaran komentar Koci. Komentar Koci itu saat kakak main di Piala Dunia U17 saat Indonesia lawan Panama lo ya, bukan di AFF. Yang kedua, kami bisa bilang netizen yang ngebully kakak ini adalah 1000% orang goblok dan gak punya otak. Lu seenaknya ngebully orang, tapi lu sendiri gak pernah tuh ngebela negara. Apa lu pernah ngebela negara? Enak banget lu ngebully orang. Makanya kami bilang, yang ngebully kakak ini orang tolol. Yang ketiga, ayahnya kakak alias Purwanto ini menurut kami ya, lebay. Kenapa lebay? Dia bilang komentar Koci menjatuhkan mental kakak. Sekarang kita dengerin sama-sama aja deh komentarnya Coach Justin ya. Yang bikin gue gedeg itu si kakak yang cetak gol. Di Liga Inggris atau Liga modern lah, kalau kita ketinggalan lawan tim yang kita bisa lawan, kita cetak gol seri, kita ambil bola langsung kick off untuk incer gol kedua. Ya. Kecuali lawan kita jauh lebih bagus, kita tim kecil, kita ulur waktu, ya kan? Kita ulur waktu biar skor seri. Kita ini bisa ngelawan Panama. Peluang untuk dapat 3 poin itu lawan Panama. Si kakak cetak gol joget-joget dong. Wah, gue bener-bener gedeg banget.
Itu gue curahkan kegedakan gue di DPI, di IG gue, di Twitter, bahwa lu buat apa joget-joget gitu loh. Buat TikTok, tim lu itu belum unggul. Beda kalau tim lu unggul. Iya. Ini masih seri. Harusnya lu ambil bola langsung kick off. Kenapa? Karena lawannya sepadan dan kita butuh 3 poin. Peluang kita untuk cari gol itu di sini 3 poin lawan Panama. Lawan Maroko jauh lebih berat karena mereka lebih bagus. Oke, satu-satu selesai. Untuk gue bukan masalah 16-17. Masalah yang gue lihat, mereka itu nggak sadar. Dan ini gue sayangkan. Gue tidak marah atau emosi, tapi gue sangat sayangkan. Kok lu nggak sadar? Lu itu main di Piala Dunia loh. Iya. Dan ini peluang terakhir dalam hidup lu bisa main di Piala Dunia. Di sini kami lagi nggak ngebelain Coach alias Coach Justin lo ya. Tapi buat kami bener loh ucapan Coach Justin ini. Terlepas si kakak ini masih 15 tahun, tapi di sini dia ini main bawa nama negara. Harusnya hilangkan dulu egoismenya buat selebrasi joget TikTok. Karena Indonesia waktu itu memang belum menang lawan Panama ya. Dan betul ucapan Coach, dia bukan membuli tapi mengarahkan. Kalau Purwanto bilang mental kakak hancur gara-gara komentar Koci yang akhirnya bikin netizen ngebully kakak, ya Purwanto salah. Purwanto ini kan mantan pemain sepak bola yang harusnya dia udah paham dong dengan situasi sepak bola. Seorang pesepak bola itu harus kuat mental dari sejak dini. Kalau lu nggak kuat mental, lu jangan jadi pemain bola, apalagi pemain bola Indonesia yang netizennya terkenal paling barbar. Gitu aja lu. Jadi udah kami jawab ya buat kemarin yang minta kami ngebahas soal kisruh Arkan kakak ini. Jadi pendapat kami yaitu yang pertama, netizen yang hujat goblok. Yang kedua, ayahnya Arkan kakak lebay. Yang ketiga, si Arkan kakaknya juga mentalnya lemah. Makanya sering banget kami bilang, kalau lu mau jadi pemain sepak bola, jangan kebanyakan buka sosmed. Fokus aja di bola. Kalau lu udah jadi sekelas CR7, Messi atau Lamine Yamal, oke lah nggak masalah. Wong Lamine Yamal aja nggak buka sosmed kok. Lah lu baru belum jadi apa-apa udah keseringan eksis di sosmed. Makanya kalau jadi pemain bola itu jangan terlalu banyak main sosmed. Sebab sosmed ini tuh bisa jadi racun dan perusak mental dan karir lu. Wong kami aja yang udah bangkotan masih baper kok di sosmed. Dan apalagi ini bocah semasal kakak. Paham ya? Kita beralih ke berita klub. Kita mulai dari Bali United. Lagi Teko dikritik mantan pemain Bali United. Kali ini datang dari Jefferson Aziz yang akhirnya mungkin menumpahkan unek-uneknya pada Teko. Jefferson Aziz bilang, lu mau bawa Neymar, Messi, CR7 gak akan ada perubahan. Saya nggak ngomongin soal pemain lu ya, ujar Jefferson. Yang artinya kata Jefferson ini, Bali United ini mau pakai bintang manapun juga akan tetap sama kalau selama pelatihnya itu masih Teko. Dibales sama Teko yang bilang dia nulis Neymar dan Messi, tapi saya bisa juara 3 kali tanpa Jefferson, tulis Teko. Ini bukan pertama kali lo ya ada pemain yang kesal pada Teko. Sebelumnya ada Paulo Sergio, ada Wellington Carvalho, William Pacheco, Lerby Eliandri, Lili Pali. Ini semua juga sama keluar dari Bali United lantaran kesal sama Teko. Bahkan Ilyas Pasoyevikun ternyata keluar dari Bali United itu lantaran kesal juga sama Teko. Artinya apa? Ada yang salah dong dengan gaya melatih Teko di Bali United yang bikin pemain itu nggak betah dan terkesan malas dilatih oleh Teko. Nah yang jadi pertanyaan, kalau pemain nggak betah dilatih oleh Teko, kok bisa ya Bali United 2 kali gelar juara? Harusnya kalian udah paham lah kenapa bisa 2 kali juara back to back. Ya masa nggak paham juga. Ya ABS lah, ada bapak saya maksudnya di PSSI. Dari Persija kabarnya akan kedatangan satu striker lagi nih, tapi lokal. Dia adalah M. Rafli dari Arema yang katanya tengah negosiasi nih dengan Persija Jakarta. Rafli sendiri musim lalu main 25 kali di Arema, tapi nggak cetak 1 gol pun loh. Bahkan udah 2 musim Rafli ini nggak cetak gol di Arema. Kenapa ya Persija ini berminat pada Rafli ya? Ya nggak tahu.
Raflinya mungkin yang pengen ke Persija kali, sebab ya di Arema mungkin dia udah nggak mungkin dapat tempat lagi ya. Dan mungkin juga apa ya, pengen lebih dekat aja ke rumahnya kali ya, kan rumahnya di Tangerang. Persib Bandung, Persib nih kedatangan 3 sponsor baru nih. Ini teh pucuk harum, Le Mineral, dan Greenfield. Ini minuman semua loh ya. Nah, kita akan cari tahu nih siapa sih pemilik brand-brand ini. Sebab kan biasanya kemarin-kemarin itu sponsor Persib ini kebanyakan dari anak perusahaannya Glenn Sugita ya. Meskipun ada juga sih yang dari brand luar juga. Ya contohnya Indofood ya dengan Teddy Cahyononya. Aladdin Bank ini milik NTI Group ya. Ini anak perusahaan dari Glenn Sugita. Lalu juga Panther Energy Drink juga milik anak perusahaan Glenn Sugita juga. ID Express juga sama. Tapi lumayan lah. Berarti ada pemasukan dana segar nih di awal musimnya. Jadi totalnya ada berapa nih sponsor Persib musim ini? Sejauh ini sih ada 12 ya. Lumayan banget nih 12. Nah, buat yang nanya nih, Bang emang bener lawan Persib di AFC itu udah disebutin. Ada dari Filipina, Singapura, dan juga Hong Kong nih. Ini maksudnya bukan. Itu bukan lawan Persib, tapi isi dari pot 4. Paham nggak maksudnya pot 4? Jadi drawing AFC 2 ini kan baru akan digelar 16 Agustus. Nah 16 tim ini kan akan diundi nih, dibagi dalam pot-potnya. Nah Indonesia ini ada di pot 4 alias undian keempat. Kenapa Persib ini ada di undian keempat atau pot 4? Ya karena itulah, karena ranking Liga 1 yang terlalu rendah. Makanya membuat Persib ini meskipun juara Liga Indonesia adanya di posisi pot 4. Nah nanti akan diacak nih, diambil satu-satu. Dari pot 1 diambil 1, dari pot 2 diambil 1, dari pot 3 diambil 1, dan dari pot 4 diambil 1. Jadi belum tahu ya Persib akan lawan siapa, paham ya? Kalau prediksi kami, ini cuma prediksi lu ya, kan kami bukan yang milihnya. Jadi kalau prediksi kami, Persib ini akan jumpa Jeonbuk dari Korsel. Ada juga Sydney FC dari Australia dan Lion City Sailor dari Singapura. Ingat, ini cuma tebakan lu ya. Tapi kalau nanti tebakan kami ada yang benar ya, ini cuma kebetulan aja.